Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kareba pemirsa, seputar iNews Sulsel kembali hadir penyapa Anda. Untuk edisi hari ini dengan beragam informasi yang kami siapkan menemani kebersamaan kita, berikut 3 informasi di antaranya. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dipadati ribuan pemudik. Kasus pembunuhan terungkap setelah korban dikubur 6 tahun. Ular piton bersembunyi di atap rumah warga. Selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Pemirsa, bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Ya, pemirsa, H+5 arus balik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dipadati ribuan pemudik yang menggunakan kapal Pelni KM Bukit Siguntang. Sebanyak 1.076 diantaranya tiba dan kembali mengangkut sebanyak 830 pemudik tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemudik menggunakan angkutan laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar mulai mengalami peningkatan. Kepadatan pemudik itu terlihat pesat di terminal embarkasi usai kapal Pelni KM Bukit Siguntang sandar pada jam 6 pagi tadi. Antrian panjang pemudik pun membludak saat petugas Pelni membuka loket masuk ke dalam kapal. Sebanyak 830 pemudik ini akan diberangkatkan menggunakan kapal Pelni KM Bukit Siguntang dengan rute tujuan Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kapal Pelni ini menurunkan 1.076 pemudik dari arah Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Adanya peningkatan pemudik ini ditenggarai karena telah memasuki hari terakhir cuti bersama libur Lebaran. Kemarin sempat mudik ke Makassar atau gimana? Mudik saya. Mudik pertama kali ke Makassar. Karena biasanya sih pulang balik, tapi di 2 tahun nggak pulang ke Makassar. Oh, ini memanfaatkan arus balik? Ikut arus balik mudik. Ini tujuannya kemana? Tujuannya ke Balikpapan. Meski demikian, peningkatan arus balik Lebaran menggunakan kapal Pelni di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar diprediksi terjadi pada H+7 hingga H+10 Lebaran. Mengingat di tanggal tersebut, sejumlah kapal Pelni dengan rute asal Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia baru akan sandar di Pelabuhan Makassar. Jadi arus balik ini mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 15 ini alhamdulillah ya masih aman. Rata-rata penumpang ada 1.000, ada yang 800 lebih, seperti Bukit Siguntang ini kan 800 lebih, hampir 900. Saya mulai dari tanggal 27 Maret sampai sekarang sudah 27.000 penumpang, tapi kalau arus baliknya saya gali lagi baru kurang lebih 6.000. Dari tanggal 11 sampai tanggal 15 arus baliknya. Nah itu, penumpang turun atau yang datang dari tanggal 27 Maret sampai sekarang itu sudah sekitar 23.000. Tapi kalau saya tarik lagi tanggal 11 sampai sekarang hanya sekitar 2.000 lebih yang datang. Jadi yang arus baliknya ini yang banyak. H+5 Lebaran di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sendiri, sebanyak 2 kapal Pelni tiba, yakni kapal KM Umsini dari Surabaya tujuan Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan kapal kedua KM Bukit Siguntang asal Maumere, Nusa Tenggara Timur dengan rute tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, kepadatan calon penumpang kapal terjadi pada puncak arus balik mudik di Pelabuhan Parepare. Para calon penumpang kapal ini hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal KM Siguntang milik PT Pelni dengan tujuan Balikpapan pasca habisnya masa cuti Lebaran. Puncak arus mudik terjadi di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, Senin sore. Kepadatan calon penumpang kapal terjadi di terminal penumpang dan loket pembelian tiket. Para calon penumpang kapal ini hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal KM Bukit Siguntang milik PT Pelni tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur pasca habisnya masa cuti Lebaran. Sejumlah penumpang kapal pun harus memesan tiket jauh-jauh hari untuk menghindari kehabisan tiket.
Membludaknya calon penumpang kapal membuat petugas menerapkan sistem buka tutup di pintu masuk dermaga pelabuhan. Petugas kepolisian pun diterjunkan untuk mengantisipasi desak-desakan para calon penumpang. Gimana maksudnya? Bertahan kenapa katanya? Katanya ada pembersihan. Jadi sementara diundur waktunya sampai jam 17.30. Tadi ibu di luar atau di dalam terminal tadi menunggunya? Tunggu di ruang tunggu. Di luar atau di dalam? Di luar. Di luar. Kenapa di luar nunggunya? Di dalam penuh atau? Di dalam penuh tadi sudah mau penuh, cuman kita enak cari udara. Cari udara di luar. Supaya anginnya kan enak. Kalau di dalam ngap. Oh, untuk Diprediksi kepadatan calon penumpang kapal di Pelabuhan Parepare akan terus terjadi hingga H+7 Lebaran nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan arus balik angkut laut berjalan dengan lancar di berbagai daerah, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono mengecek pelaksanaan arus balik Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Libur Lebaran telah berakhir, namun arus balik pemudik menggunakan angkutan laut masih terjadi di berbagai daerah. Seperti halnya di Pelabuhan Makassar, puncak arus balik diprediksi baru terjadi pada H+7 hingga 10 sesuai jadwal kedatangan kapal dari Jawa ke Makassar dan kapal dari Indonesia Timur ke Makassar. Guna memastikan semua berjalan lancar, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono meninjau pelaksanaan arus balik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Dalam peninjauannya, Ketua KNKT mengecek kesiapan posko arus balik, suasana terminal penumpang, memastikan kesiapan keselamatan pada kapal terpenuhi, seperti kelengkapan SAR berfungsi dengan baik, pemantauan cuaca dari BMKG, hingga memastikan kapal-kapal yang memiliki dispensasi penambahan penumpang mendapatkan peralatan keselamatan dengan baik. Kami dari KNKT dalam masa mudik Lebaran ini untuk bertanggung jawab masalah keselamatan. Jadi kami juga ke Polda Udara, Laut, Darat, sama kereta api. Kemarin kami juga berkunjung ke Bulakamba untuk melihat penyeberangan di Bulakamba ke Selayar. Juga di sini angkutan penumpang yang menggunakan kapal-kapal pelni atau kapal-kapal penumpang untuk jarak jauh. Nah, kami juga ingin meyakinkan bahwa bagaimana kalau terjadi sesuatu, apakah SAR-nya juga sudah standby, ternyata juga dari tim SAR juga standby, terus dari BMKG juga update cuacanya juga cukup baik dan bisa dikirim langsung ke kapal lewat satelit. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa memang di kapal ini ada dispensasi. Kami juga ingin meyakinkan bahwa ketika diberi dispensasi bahwa semuanya juga peralatan keselamatan juga tercukupi, terus kemudian prosedur juga sudah diupdate sesuai dengan kapasitas yang diberikan dispensasinya. Selain itu, pemudik juga diharapkan mengikuti arahan dari awak kapal. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kisah tragis suami bunuh istri di kota Makassar, kemudian dikubur dalam rumah, akhirnya terungkap setelah 6 tahun lamanya. Rupanya pelaku setelah melancarkan aksinya sempat mengontrakkan rumahnya. Pengakuan pengontrak rumah selama tinggal tidak pernah mencium aroma bau menyengat dan tidak menaruh curiga, meski tinggal sekitar 5 tahun di rumah tersebut. Inilah Yusran, sehari-hari berprofesi sebagai penjual bubur jagung tradisional atau basang keliling ini. Dihadirkan saat olah tempat kejadian perkara oleh Bidokes Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar. Yusran dihadirkan di rumah pelaku Hengki Talik berusia 43 tahun di Jalan Kandea 2 Lorong 116, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Saat menghabisi istrinya, Jumiati berusia 35 tahun, lalu dikubur di dalam rumah 6 tahun silam sekitar Februari 2018. Pengakuan Yusran di lokasi, ia bersama istri dan anaknya
awalnya mengontrak rumah tersebut sekitar Desember 2018 dan meninggalkan rumah tersebut sekitar 17 Desember 2023 lalu. Selama tinggal, ia mengaku tidak pernah mencium aroma bau menyengat hingga menaruh rasa curiga terhadap rumah pelaku. Tumpukan itu tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, kayak bersih, masuk di sini bersih. Bersih? Iya, bersih. Kan 6 tahun, nggak pernah lihat ke belakang itu? Hah? Tidak pernah. Nggak pernah? Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali? Tidak ada, Pak. Bau-bau nggak ada? Tidak ada. Itu ditutup sama si pelaku dan jadi di belakang kamar mandi udah ditutup pakai tumpukan batako, terus ditutup pakai seng dan. Oh, kalau seng itu, saya tutup. Oh, kita yang nutup. Oh, kita itu seng itu? Kan itu di situ dulu papan. Oh, tadinya papan diganti seng. Ya, bukan. Tapi pernah ke belakang gitu, Mas? Enggak. Oh, nggak pernah itu ke belakang. Kan dulu di situ, Pak. Apa namanya? Tempat melewati tikus. Jadi saya tutup. Saya pakai pakai sen. Oh, kita sama aku itu, Iya, seng itu? Iya. Tapi bau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada kecurigaan? Iya kan, saya tutup begitu nanti 6 bulanan di situ, Pak. Udah 6 bulan ya? 6 bulan kosong. Udah hilang baunya. Sendiri di sini apa sama siapa? Sama istri. Keluarga? Keluarga ya? 5 tahunan ya, Mas ya? 6 tahun saya. Ini selesai kontraknya. Diketahui aksi kejahatan pelaku tersebut terbongkar setelah anak pertamanya Vivi berusia 17 tahun menceritakan kejadian itu ke kepolisian di Polrestabes Makassar usai dianiaya oleh bapak kandungnya Hengki Talik berusia 43 tahun. Korban bercerita di hadapan polisi bahwa ibu kandungnya yakni Jumiati berusia 35 tahun tidak kawin lari, melainkan dibunuh oleh bapak kandungnya saat usia 11 tahun atau 6 tahun silam dan jenazahnya dikubur di dalam rumah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca terkuaknya suami bunuh istri di kota Makassar, warga mengerumuni lokasi tersebut. Menurut warga dan tetangga, pelaku Hengki Talik usia 43 tahun ini diketahui memiliki kepribadian tertutup dan temperamen. Usai aparat kepolisian memasang polis lain di rumah Hengki Talik berusia 43 tahun di Jalan Kandea 2, Lorong 116, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dijadikan lokasi pembunuhan terhadap istrinya Jumiati berusia 35 tahun, lalu dikubur di dalam rumah diserbu warga sekitar. Diketahui aksi kejahatan pelaku tersebut terbongkar setelah anak pertamanya Vivi berusia 17 tahun menceritakan kejadian itu ke kepolisian di Polrestabes Makassar usai dianiaya oleh bapak kandungnya Hengki Talik 43 tahun. Korban bercerita di hadapan polisi bahwa ibu kandungnya yakni Jumiati 35 tahun tidak kawin lari, melainkan dibunuh oleh bapak kandungnya saat usianya 11 tahun atau 6 tahun silam dan jenazahnya dikubur di dalam rumah. Sementara itu, di mata tetangga, pelaku dikenal tertutup dan jarang bergaul ke warga sekitar. Bahkan semasa hidup, korban dan keduanya juga jarang berinteraksi. Pelaku bagaimana kita tahu kan? Tidak ada bentuk ke kerjaan itu Ji. Urus anak-anak pergi bantar sekolah, pulang, duduk-duduknya apa. Itu Ji biasa. Kalau korban ini bagaimana? Itu saya bilang tidak kerja kita patok kadang juga dalam rumahnya kita kalau anak-anak biasa kita tenor kulit kita betul. Kader itu kita jangan sampai anak-anak apa nunggu pusing apa. Tuh. Jadi kita tidak tahu. Dia tidak kepikir tetangga tak buka aja semua ini. Berapa anak ini pelaku dan sama korban? 3, Pak. 1 meninggal yang terakhir kodong. Meninggal. Yang paling tua sudah masih SMP, tamat di Barai ya. Baru adeknya juga sekolah Tommy. Jadi selama ini rumah ini kosong atau dikontrakkan? Kontrak. Iya. Kayaknya dia kurang berinteraksi Pak sama warga. Iya, karena mungkin temperamennya juga Pak ya. Oh, temperamennya. Iya, temperamennya juga. Dia agak gimana dia orang begitu lihat pasti takut. Soalnya dia tuh orangnya pendiam. Pendiam tapi itu nih, diam-diam menghanyutkan. Oh, baru enggak bersosialisasi juga tidak, sama warga? Iya, jarang berinteraksi sama warga. Oh, iya. Dia suka mabuk juga atau bikin onar atau bagaimana? Tidak sih Pak. Dia kalau dia mungkin berbuat mungkin dianunya sih Pak di warganya, keluarganya dalam rumahnya. Karena saya dengar ini tetangga katanya sering dipukul istrinya. Iya, sering katanya.
Kini aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus ini dan melakukan pendalaman terhadap tersangka yang telah diamankan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda residivis pencurian aki mobil truk berhasil diringkus lengkapnya, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter ditemukan tersembunyi di atap rumah warga di Kabupaten Pindrang. Evakuasi berjalan dramatis saat petugas pemadam kebakaran mencoba menangkap tubuh ular yang berukuran besar. Personel Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan melakukan evakuasi terhadap seekor ular piton yang bersembunyi di atap rumah warga di Kelurahan Benteng, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Evakuasi berjalan dramatis saat petugas pemadam kebakaran mencoba menangkap tubuh ular yang memiliki bobot 40 kg serta panjang 5 meter ini. Ular yang agresif membuat petugas kesulitan saat hendak menutup mulut ular dengan isolasi. Kemunculan ular pertama kali diketahui pemilik rumah yang hendak mengunci pintu rumah untuk beristirahat tidur. Beruntung saat itu ular lari bersembunyi ke atap rumah hingga tidak sempat menyerang warga. Nah, ularnya itu Pak, waktu ditangkap bagaimana Pak? Ada kendala yang dihadapi? Iya, kendalanya cuma ya begitu melawan. Iya, jadi anggota bersekutu dengan tai ular itu tadi. Iya. Apalagi ularnya besar Pak ya? Iya, besar. Berapa beratnya itu kira-kira? Beratnya itu kurang lebih kayaknya 40 kilo. Iya, 40 kilo. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton ini dilepaskan ke hutan jauh dari pemukiman warga. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pemuda residivis pencurian aki mobil truk ditangkap tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa saat sedang beraksi. Penangkapan pelaku ini pun berlangsung dramatis karena pelaku berusaha meloloskan diri dari sergapan petugas. Saat beraksi di salah satu TKP, pelaku sempat terekam CCTV. Residivis pelaku pencurian aki mobil truk dan aki alat berat ini terekam CCTV saat mencuri sejumlah aki. Pelaku yang berhasil mencuri aki kemudian membawa kabur hasil curiannya menggunakan sepeda motor. Tidak berselang lama, polisi yang menerima laporan korban akhirnya berhasil meringkus pelaku Akbar Agus, 26 tahun, saat sedang beraksi di lokasi yang berbeda di Jalan Wahid Hashim, Sungguh Minasa, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis karena pelaku berusaha meloloskan diri saat ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 4 buah aki mobil truk yang berhasil dicuri pelaku. Selain mengamankan barang bukti aki mobil, polisi juga menyita sejumlah kunci mesin yang diduga digunakan untuk membuka aki, serta motor pelaku sebagai barang bukti. Menurut salah satu korban, aksi pencurian aki truk di wilayahnya sudah sering terjadi, namun baru kali ini berhasil tertangkap. Mobil ini sudah berapa kali kejadian di sini? Sudah sering Pak, biasa kalau simpan alat di sini biasa hilang lagi. Ada berapa aki yang pernah hilang selama ini? Kan satu alat 2, mobil juga 2, jadi itu hilang biasa 2 atau 4. Kalau harganya sendiri satu? Kalau yang alat 1,2, 2,4. Kalau yang mobil 1,5 lah, 2 biji. Tapi baru pertama kali ini ditemukan. Iya.
Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa yang berhasil meringkus pelaku mengatakan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan kerap mencuri aki truk di wilayah hukum Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Jadi adapun pelaku yaitu sementara melakukan kejahatan atau membuka sebuah aki alat eskavator yang mana aki tersebut baru satu yang dikeluarkan dari pagar dan yang lainnya masih standby di dalam pagar. Jadi adapun keterangan pelaku melakukan kejahatan di wilayah Kabupaten Goa dan Takalar. Guna pengembangan, pelaku bersama barang bukti hasil kejahatan langsung dibawa ke unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa. Pelaku pun terancam pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, aparat kepolisian resor menangkap 3 pria yang membuat keonaran dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Saat proses penangkapan, pelaku bahkan nekat menodong polisi. Kendati demikian, polisi berhasil menangkap para pelaku. Aparat kepolisian yang berseragam preman mendapat perlawanan dengan todongan senjata tajam saat menangkap JP 27 tahun dan MN 18 tahun. Kedua pelaku menjadi target polisi seusai membuat keonaran dengan mengancam warga hingga nyaris menabrak Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin saat meninjau personel yang melakukan pengamanan di Jalan Trans Sulawesi. Penangkapan ini bermula saat kedua pelaku melaju dengan ugal-ugalan menerobos polisi setelah dikejar oleh warga yang menjadi korban pengancaman. Kencangnya laju motor pelaku nyaris membuat petugas kepolisian tertabrak. Korban pun meminta bantuan polisi untuk mengejar dan menangkap pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, 2 orang pelaku akhirnya tertangkap di Jalan Tandipau, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi melakukan pengembangan dan kembali menangkap seorang pelaku lainnya yang diketahui sebagai pemilik senjata tajam yang dibawa dan digunakan pelaku untuk mengancam. 2 dari 3 pelaku yang berhasil diamankan diketahui tengah dalam pengaruh minuman keras tradisional jenis balo. Kemudian pelakunya kita interogasi dan ternyata yang bersangkutan minum minuman keras dan kami kembangkan ke penjual minuman, dan untuk sajamnya sudah kami kembangkan ke pemilik. Saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Palopo. Atas perbuatannya itu, para pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja ditabrak sepeda motor saat hendak menyeberang jalan di jalur Poros Kabupaten Maros. Kejadian ini terekam kamera CCTV. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah, sementara pengendara motor kabur usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit bersama korban. Dari rekaman CCTV, terlihat detik-detik remaja pejalan kaki ditabrak sepeda motor saat hendak menyeberang jalan bersama 5 rekannya. Bahkan korban sempat terpental dan terbaring di pinggir jalan bersama pengendara sepeda motor yang sempat terjatuh. Kecelakaan ini terjadi di jalur Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi, dan sempat menghebohkan warga sekitar maupun rekan korban yang melihat kejadian tersebut. Warga yang berada di lokasi kemudian membawa korban bersama pengendara sepeda motor ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian ini, korban yang diketahui adalah remaja berusia 13 tahun berinisial MG, merupakan seorang pelajar mengalami luka memar di bagian wajah. Sedangkan pengendara sepeda motor kabur usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit bersama korban. Sebelumnya, kejadian ini berawal ketika korban bersama 5 rekannya menyeberang jalan di jalur Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Namun naasnya saat melewati median jalan, korban lalu berlari menyeberangi lajur jalan, kemudian ditabrak sepeda motor yang tiba-tiba muncul dari arah Kota Maros menuju Makassar.
mau menyeberang dari arah kanan, arah yang ke Maros, kemudian menyeberang untuk arah ke Makassar. Kemudian setelah sampai yang jalanan yang median jalan, kemudian menyeberang lagi untuk ke yang arah Makassar, tertabrak sepeda motor. Si korban atas nama siapa dan umur berapa? Inisial MAG, umur 13 tahun. Saat ini Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Maros telah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa tabrak lari yang melibatkan pejalan kaki dengan sepeda motor. Polisi juga masih menunggu itikat baik dari pemotor untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab dengan kejadian. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, momentum libur Lebaran dimanfaatkan oleh ribuan warga dari berbagai daerah untuk mengisi waktu libur bersama keluarga, yaitu di lokasi wisata Permandian Gua Leang Lonrong, Kabupaten Pangkep. Keberadaan sumber mata air dari dalam gua yang mengalir melalui celah bebatuan alami menjadikan lokasi ini menjadi wisata favorit. Ribuan warga dari berbagai daerah masih memanfaatkan momentum libur Lebaran Idul Fitri tahun 2024 untuk bersantai bersama kerabat dan keluarga di kampung halaman. Tidak sedikit dari mereka memilih mengunjungi objek wisata alam Permandian Leang Lonrong yang berlokasi di Kecamatan Mendasatene, Kabupaten Pangkep. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi favorit dikunjungi ribuan warga. Pasalnya, leang dalam bahasa setempat yang berarti gua memiliki keunikan dan keindahan tersendiri dalam mengisi waktu libur. Apalagi di tempat ini terdapat mata air pegunungan yang mengalir dari celah bebatuan alami dalam gua yang bisa dijadikan sebagai lokasi permandian alami. Keberadaan kolam di mulut gua dengan air yang begitu sejuk menjadikan lokasi ini terasa lebih asri, jauh dari panas dan polusi kendaraan. Hal inilah yang menjadikan Permandian Alam Leang Lonrong menjadi favorit warga untuk mengisi libur Lebaran dan akhir pekan. Apalagi tiket masuk ke tempat ini terbilang murah yang hanya dibanderol dengan harga Rp3.000 saja. Sementara jumlah pengunjung meningkat signifikan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Pengelola Taman Wisata Alam Leang Lonrong ini mengaku puncak kepadatan pengunjung terjadi pada Minggu hingga hari Senin mendatang karena merupakan puncak hari libur Lebaran. Kenapa memilih tempat ini, Mbak? Kemarin sih lihat di media sosial tempatnya bagus, terus lebih bernuansa ke alam Kak. Jadi karena bosan main-main di kota terus, makanya main ke sini Kak. Ini dari mana Kak? Dari Kabupaten Goa. Ini baru pertama kali ke sini atau? Baru pertama kali sama keluarga. Untuk dominan pengunjung sendiri Pak, apakah didominasi oleh pengunjung lokal ataukah ada dari luar daerah Pak? Ya, kalau dari pagi tadi yang mendominasi itu dari Baru, ada dari Maros, ada dari Takalar, dari Goa, ada juga dari Majene juga tadi. Kalau hari-hari biasanya? Kalau hari-hari biasanya Sabtu Minggu itu ya alhamdulillah adalah sedikit pengunjung tapi tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 200-an pengunjung. Kalau harga tiketnya masuk Pak? Harga tiket Pak masuk cuma Rp3.000. Parkir motornya Rp2.000, parkir mobil Rp5.000. Objek wisata Leang Lonrong ini sendiri merupakan gua bentukan aliran air di daerah Pegunungan Kapur. Di dalam gua ini terdapat aliran sungai yang mengalir hingga ke pemukiman warga. Di momen Lebaran dan akhir pekan seperti saat ini, lokasi ini kerap kali dikunjungi oleh ribuan warga dalam seharinya. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam kita pada salaman.
cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.